Kurang dari 12 jam setelah penyerangan tentara Jepang ke armada Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan Desember 1941 di Pearl Harbor, pasukan Jepang mendarat di Filipina. 11 misionaris menolak untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang dan memilih untuk melarikan diri ke pegunungan Tapas di Provinsi Capiz pada bulan April 1942. Di sana, mereka mendirikan tempat perlindungan yang mereka sebut Hopeville. Itulah Valley of Hope, lembah pengharapan. Mereka membangun beberapa bangunan jerami untuk tempat tinggal dan menciptakan sebuah kapel terbuka yang disebut dengan Katedral di Glen. Mereka berpikir bahwa perang tidak akan lama, namun ternyata mereka tinggal di sana sampai sekitar 2 tahun. Syukurnya mereka didukung oleh orang-orang percaya Filipina yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membawa makanan dan segala kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan tercatat hingga 100 orang bergabung setiap kali mereka mengadakan ibadah. Namun informasi persembunyian ini diketahui oleh tentara Jepang setelah seorang tentara Amerika tertangkap, diinterogasi, dan disiksa. 19 Desember 1943, para misionaris ditangkap. Tentara Jepang telah menerima perintah untuk membunuh semua misionaris, termasuk seorang anak laki-laki yang merupakan putra dari salah satu pasangan misionaris. Para misionaris memohon belas kasihan, tetapi permintaan mereka ditolak. Pada tanggal 20 Desember, mereka meminta dan diberi waktu sekitar 1 jam untuk berdoa bersama dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Setelah mereka menaikkan puji-pujian, salah satu misionaris berkata, "Kami siap." Lantas mereka semua dibawa satu persatu ke puncak bukit lalu dipenggal. Charma Covell adalah orang pertama yang dieksekusi. Siapakah Charma Covell? Dia bersama suaminya James sebenarnya adalah guru misionaris di Jepang dari tahun 1920-1938. Namun pada tahun 1939 mereka pindah ke Filipina karena situasi politik yang tidak stabil di Jepang. Ketiga anak mereka dipulangkan ke Amerika Serikat untuk menghindari hal-hal buruk. Salah satu anak tertua mereka bernama Peggy Covell yang kelak bergumul dengan kepahitan di hatinya saat ia tahu orang tuanya dibunuh tentara Jepang. Tidak mudah baginya melepaskan diri dari kebencian di dalam hatinya, sampai pada suatu peristiwa dia bisa memberikan kasih Tuhan kepada para musuhnya. Kisah Peggy Covell ada di bagian seri trilogi Pearl Harbor yang linknya ada di sini. Silakan diklik dan lihatlah bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan bekerja bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Setelah eksekusi, gubuk-gubuk mereka dibakar dan mayat mereka juga dibakar. Sekitar 2 minggu kemudian, jenazah-jenazah tersebut ditemukan dan diam-diam dikubur di lantai gereja Evangelis Katipunan. Mereka juga menemukan dokumen-dokumen yang disembunyikan di gubuk-gubuk yang terbakar. Kelak jenazah-jenazah tersebut dikuburkan di dekat Hopeville dan ditandai dengan sebuah salib besar. Inilah salah satu karya puisi yang ditulis oleh seorang martir bernama Francis Howard Rose saat berada di Hopeville. Yesus, Engkau gembala domba yang lembut. Jagalah domba-dombamu di dalam pintu yang terlindungi, dan di pangkuanmu bawalah kami pulang sekali lagi. Teka-teki gelap kehidupan ada di mana-mana. Tanpa Engkau, mimpi buruk tak berkesudahan. Kemana kami akan berpaling dalam kekacauan, kehilangan, dan perselisihan? Engkaulah jawaban kami. Engkaulah kehidupan kekal itu. Engkaulah kebenaran, firman Allah yang berinkarnasi. Yang lain gagal menunjukkan jalan kepada kami. Meskipun kami mencari tempat beristirahat, pencarian kami tak akan pernah berhenti hingga kami menemukanmu, menemukan Engkau damai sejahtera kami yang sempurna. Yesus, Engkau gembala domba yang perkasa. Kami mempercayakan semua milik kami pada tangan-Mu yang berlubang paku. Terhadap hari itu, di negeri fajar-Mu yang indah, saat di hadirat-Mu, di hadapan wajah-Mu, kami berdiri. Tertanda Dr. Francis Howard Rose. Terima kasih Tuhan untuk mereka, saudara-saudara kami yang telah mencurahkan darah martir, dan darahnya memberikan semangat buat kami untuk tidak pernah mundur menjadi murid Kristus. Amin.